kami punya 15 fakultas dan 1 pasca sarjana, plus ya tadi yang program vokasi itu yang sekarang sudah di Jubung kampusnya khusus untuk angkatan baru ya tahun 2024 ini. Kemudian prodi kami 112, ya dosen kami 1.220, ini belum termasuk yang GPNS baru ya, teknik sudah 1.290. Kemudian mahasiswa kami 34.000 ya, dan ditambah yang baru akan insya Allah dilantik 19 Agustus nanti sekitar 8.000 dengan pasca ya, sehingga rata-rata mahasiswa kami memang kisarannya 40.000 ya. Kemudian tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan, alhamdulillah kami lengkap ya, mulai dari D3, D4, profesi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan dari 112 itu 53 yang unggul. Jadi harapannya kalau sudah 56 itu persis 50% ya. Memang ada yang baru, Bu, ya, yang baru itu yang insya Allah 9 ya sejak 2020 ya, dan memang kami ingin berkembang ke atas gitu. Yang baru itu pasca sarjana semua, baik S2 maupun S3, dan terakhir kemarin 2 usulan prodi kami di FISIP, yang satu spesialis bedah, kemudian satunya lagi S3 ilmu kesehatan masyarakat. Insya Allah tinggal nunggu izin karena dari LAM sudah dinyatakan layak gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswa kalau kita lihat FISIP ini yang kuning ya, mohon maaf orangnya luntur ini Pak Dekan ya. Jadi kuning gitu. Dasarnya pakai oranye gitu. Oke, ya posisinya ketiga lah dari jumlah mahasiswa. Jadi FKIP yang pertama, kemudian ada FEB, setelah itu baru FISIP. Jadi kontribusinya luar biasa juga FISIP ini terhadap jumlah mahasiswa. Jadi meskipun jumlah fakultas soshumnya itu 5 ya, 1/2 kan, yang saintek 10, yang soshum 5, tetapi jumlah mahasiswanya melebihi 50% gitu ya. Nah, kemudian kalau saudara mahasiswa, alhamdulillah kami menyebar dari seluruh penjuru tanah air gitu ya, dan memang dari Jawa Timur yang paling banyak. Dan kalau kita breakdown lagi yang Jawa Timur, itu Jember, Banyuwangi ini yang paling banyak menjadi mahasiswa kita. Ya, yang menarik ini Sumatera Utara, padahal di situ ada USU gitu ya, ada perguruan tinggi yang lain ya, masuk UNEMED misalnya. Tapi banyak juga yang datang ke Jember gitu. Terutama sekarang ada ya yang rutin hukum ya, tapi sekarang ada pertambangan kan. Itu juga banyak dari Sumut yang ngambil pertambangan dan perminyakan. Nah, alhamdulillah dari Unhas, dari Makassar juga ada juga bulatnya ya, meskipun di situ ada Unhas ya, kita sama UNM ya, UNM ya Makassar ya, Universitas Negeri Makassar. Tapi kita masih, dan yang menarik juga Kalimantan Timur ini ada Bontang di situ, yang juga sering banyak yang datang ke kita. Kalau dari Jawa Tengah ya, karena di Jawa Tengah juga banyak perguruan tinggi, Bu Teresa ya. Jadi ya banyak juga, merahnya masih menyala lah gitu ya. Oke, baik. Jadi kemudian ini fasilitas yang kami miliki, alhamdulillah udah banyak ya, dan kita juga sudah punya integrated laboratory dan juga sudah ada isinya ya. Integrated laboratory ini memang di klaster berdasarkan fakultas, itu ada soshum, ada klaster kesehatan, kemudian pertanian, terus apalagi yang saintek ya, sehingga bisa sharing laboratorium di situ gitu. Masuk juga ada beberapa yang dipakai perkuliahan. Ya, ini juga yang ditempati oleh D3 teknik untuk D3 perpajakan untuk angkatan baru ini gitu ya, di Jubung. Ini sudah banyak, bahkan ada dormitorinya. Jadi dan tax centernya juga kita buka cabang di situ ya. Insya Allah itu ada dibicarakan di Jubung ya.
sehingga di sana juga bisa melayani masyarakat yang ada di Cibubur gitu ya. Kemudian ini juga ya, dan ada gedung kewirausahaan ya. Kemudian juga ada gedung UKM ya, yang insya Allah diresmikan oleh Pak Rektor tanggal 17 Agustus ya. Ini di pinggir jalan utama di Jalan Kalimantan itu 5 lantai. Ini khusus untuk mahasiswa. Ya, saya guyonan saya untuk mahasiswa itu posisinya strategis di pinggir jalan. Padahal kantornya Pak Rektor masih masuk kan, jalan berlebih gitu. Ya, istilahnya apa yang enggak untuk mahasiswa? Ya, ini gedungnya megah ya, dan sudah siap digunakan, dan banyak fasilitas-fasilitas lain yang memang kita bangun ya. Ya, kadang waktu COVID itu juga membawa berkah dalam konteks tertentu gitu, karena biaya operasional tidak terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya kita alihkan ke banyak ke pembangunan fisik, terutama renovasi dan lain-lain gitu. Kemudian ini juga masih fasilitas-fasilitas yang lain khususnya untuk layanan ya, layanan jadi di luar gedung UKM yang megah tadi itu, setiap fakultas itu juga ada gedung UKM ya, untuk di organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas gitu. Ya, contohnya ini yang green ini juga ya, relatif lebih open gitu ya, terbuka. Kemudian ini yang terakhir yang saat ini berlangsung pembangunannya ya, rumah sakit PTN gitu ya, insya Allah sudah 90% pembangunannya ya, setelah lebih berapa 14 tahun mangkrak ya, alhamdulillah sudah bisa kita bangun kembali gitu. Kemudian ini kerjasama dengan dunia industri ya, apalagi vokasi ya, selalu kami galakan kerjasama dengan dengan industri tersebut gitu ya. Kemudian di kerjasama luar negeri juga kami miliki gitu ya. Bahkan terakhir bulan Juni kemarin kami diberi kepercayaan untuk pameran ya di Frankfurt gitu. Kemudian capaian dan dampaknya kalau kita lihat khususnya dalam konteks internasionalisasi, kita memang saat ini posisi kami di 2024 berharap di akhir tahun nanti bisa jadi PTNBH ya, sudah berproses itu, bahkan sudah diberi anggaran revitalisasi juga oleh kementerian gitu. Kemudian internasionalisasi kalau kita lihat juga alhamdulillah sudah nampak dengan rankingan di Time Higher Education World University Ranking itu, yang posisi kita sudah di 13 tahun ini gitu. Kemudian ini perkembangannya, jadi gimana kami bertransformasi dari dekade ke dekade ya gitu. Misalnya yang pertama ada 5 fakultas ya, FISIP ini termasuk yang pertama Mbak Dekan ya. Jadi Fakultas Hukum, FISIP, FIB, FIB, FKIP itu yang sosum, yang satu-satunya saintek baru Fakultas pada saat itu, pada berdiri gitu. Baru setelah itu berkembang ada pasca sarjana, ada TP yang merdeka ya, sendiri dari pertanian itu. Kemudian MIPA baru di tahun 90-an ke 2000 itu fakultas-fakultas dan lumbur kesehatan itu berdiri ya, termasuk di dalamnya ada teknik di situ, dan terakhir perawatan dan hasilkom ya. Baru di era setelah 2014 dan seterusnya itu kampus satelit berdiri, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, sekarang Gubeng gitu ya. Kemudian internasional akreditasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, tapi yang menarik kalau kita amati Time Higher Education ranking ini ya, the world gitu di versi Asianya ya, meskipun sama aja kan ini di Indonesia kita peringkat 13, dan yang menarik untuk FISIP sosiologi misalnya itu di peringkat 8, padahal kan prodi sosiologi di Indonesia itu kan banyak ya Pak Dekan gitu, tapi alhamdulillah sosiologi kita
ranking 8, kemudian politik ya bagus juga itu, kemudian yang computer science sama engineering baru di posisi 12 ya. Kemudian ini capaian kami selama satu periode Rembis ya, ini dari awal Rembis itu 2020, dan alhamdulillah seperti yang tadi kami sampaikan, itu kan era COVID ya, dimana kehidupan waktu itu mencekam lah gitu ya, kepada teman-teman kita yang berguguran gitu ya, padahal baru menyelesaikan doktornya gitu, ada beberapa di situ gitu, tetapi kita bisa melewati itu. Saya pikir itu semua terjadi di beberapa perguruan tinggi. Tahun lalu kita peringkat 15 gitu ya di The World, tapi alhamdulillah tahun ini yang versi Asianya sudah keluar di peringkat 13, yang buatnya juga sudah keluar 13, cuma belum terpublish di sini gitu. Dan terakhir ini kinerja riset kita ya. Dan yang saya tadi cerita, kita diberi kepercayaan ya satu-satunya dari Indonesia yang tampil di AKEMA 2024 di Frankfurt Mise ya, yang di situ kita bersama Freiburg dan BIDRA University of Applied Science itu sama-sama memamerkan produknya, dan alhamdulillah banyak juga pengunjung terutama yang tertarik pada Indonesia, tertarik kopi, coklat ya. Dan tapi juga dari konteks teknologi, alhamdulillah ada dosen kita yang mengembangkan gadget itu untuk ngecek klorofil dari tanaman gitu, itu juga banyak yang berminat dan langsung kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang tertarik. Kemudian ini data yang ini ya rekognisi lah dari teman-teman kita dari lembaga-lembaga lain, terutama dari perguruan tinggi gitu ya, untuk studi banding atau studi biru dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek, dan alhamdulillah banyak sekali lah gitu, banyak yang datang ke kita, mulai dari belajar kalau kita lihat inilah saya ambil 5 yang tahun terakhir ini yang 2024, mulai dari bidang kemahasiswaan. Tahun lalu kita sukses menyelenggarakan abdi daya ya, ini PPK Ormawa, program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ya. Di samping kita sukses sebagai penyelenggara, kita juga sukses sebagai peserta gitu. Akhirnya udah